Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Gaul. Kali ini masih melanjutkan ngaji kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang, yaitu kitab fenomenal Adabul Alim wal Muta'alim. Akan disampaikan oleh Dr. Haji Miftahul Khairi, dosen IAIN Ponorogo. Selain dosen IAIN Ponorogo juga banyak ini jabatan pengabdian masyarakat dan keilmuan. Artinya ini menjadikan sebuah Khidmat ke masyarakat. Nah, kalau khidmatnya banyak itu kan representasi untuk menyampaikan dakwah atau keilmuan, ya nggak diragukan lah, begitu kira-kira. Ya mudah-mudahan berkah lah. Mudah-mudahan berkah. Tapi paling tidak ada bahwa niat baik ini saya kira harus pasti diteruskan. Ojo leren tadi wong apik jarene iku lho. Iya begitu. Ya harus begitu. Saya yakinnya bahwa sedikit banyak dan pasti banyak lah ini akan bermanfaat bagi publik, terutama yang menikmati channel Gus Gaul ini. Ngaji kitab selama bulan suci Ramadan. Nah, kali ini tema tentang Adabul Alim wal Muta'alim yang akan disampaikan Pak Miftah. Monggo dilanjutkan kira-kira tentang apa. Kemarin sudah berbicara tentang membahas tentang banyak hal, bagaimana etika seorang murid, guru dan lain-lain. Kali ini tentang apa? Monggo Pak Miftah. Terima kasih Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari ilmu itu butuh bagaimana kita memanage waktu. Jangan sampai kita ini terlalu lama di pondok sehingga masa 5 tahun kerjaannya cuman ngeliwet doang. Kemudian ngaji satu kitab yang tipis nggak selesai-selesai. Itu berarti kita masih belum bisa mengatur waktu itu sedemikian baik. Hal yang sama misalnya juga begini, ada mahasiswa sudah semester akhir nggak lulus-lulus. Ditanya ngapain, pengen dapat gelar MA. Apa itu MA? Mahasiswa abadi. Itu artinya bahwa kita masih belum bisa mengatur waktu, padahal waktu itu di dalam belajar perlu kita manage. Demikian rupa sehingga bagaimana dalam waktu yang kita petakan, kita luangkan untuk belajar itu betul-betul dari segala sisi itu bisa bermanfaat. Mbak Hasyim di kitab itu memberi panduan itu ya? Iya, sudah dijelaskan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu. Mbah Hasyim sudah sedemikian rigid mengatur masalah waktu itu. Ayuqassima auqata lailihi wa naharihi wa yaghtanima ma baqiya min umurihi. Jadi kita ini oleh Hadratus Syekh hendaknya di dalam belajar itu perlu mengatur waktu kita baik pada malam hari maupun siang hari. Dan kemudian bagaimana kita betul-betul memanfaatkan waktu sisa hidup kita untuk belajar. Kenapa di dalam Mahfudot itu disampaikan al-waktu kasayfi illam taqtahu qata'aka. Jadi waktu itu laksana pedang. Kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kemudian akan digilas waktu. Hari kemarin tidak akan terulang pada hari ini, kan gitu ya. Hari ini juga nanti juga tidak bisa diulang untuk hari berikutnya. Artinya kalau misalnya hari ini kita meluangkan waktu yang kita miliki itu untuk takror, misalnya mengulang pelajaran atau mutolaah. Kita hari ini misalnya khatam membaca Al-Quran 1 juz, belum tentu kemudian hari berikutnya kita bisa menghatamkan itu, andai kata kemudian kalau kita ini tidak betul-betul mengaturnya. Maka jangan sampai terulang kasus bahwa orang kelihatannya mondoknya lama tapi nggak dapat apa-apa ini. Ada apa yang salah dengan orang ini sehingga kelihatannya sudah lama di pondok tapi kok nggak dapat apa-apa. Sangat dimungkinkan bahwa yang bersangkutan itu tidak bisa membagi waktu untuk belajarnya, sehingga bagaimana waktu yang dimiliki itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh orang belajar ini. Oh, ini waktunya
istilahnya hafalan, waktunya mutolaah, mengulang mata pelajaran kan gitu ya. Di sini dijelaskan fa inna baqiyatal umri la qimatalaha. Jadi waktu yang tersisa di belakang itu kemudian menjadi tidak ada harganya kalau kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu ini kan biasa ya, berjalan cepat. Iya, hari Senin kok tiba-tiba sudah hari Jumat ini ya. Ini baru perasaan Jumat yang lalu kita Jumatan kok tiba-tiba sudah datang lagi Jumat gitu ya. Roan lagi gitu biasanya kalau di pondok begitu. Kemudian pertanyaannya, sudah berapa banyak ilmu yang saya peroleh dalam 1 minggu ini? Biasa kalau orang punya target hafalan, misalnya hafalan Al-Quran atau hafalan nadom ya, entah itu jurumiyah atau imriti atau alfiyah atau hafalan-hafalan yang lain, bahwa waktu itu ternyata sangat begitu bermanfaat. Andai kata di setiap harinya itu kita bisa membaginya dengan baik dan benar. Maka di sini dijelaskan wa ajwadul awqati lil hifdi al ashari. Dijelaskan oleh Hadratus Syekh bahwa waktu hafalan itu yang enak itu pada saat sahur. Oh. Tapi umumnya kita kalau waktu sahur ngantuk gitu ya. Padahal itu adalah waktu yang sangat bagus untuk hafalan. Jadi mungkin santri-santri yang lama, orang-orang dulu itu misalnya taruhlah kalau bangun bisa jam 3 malam. 3 malam ya. Itu dimanfaatkan didahului dulu dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Setelah itu kemudian dimanfaatkan untuk hafalan. Maka pengalaman kita dulu ketika nyantri di pesantren itu menjumpai ada beberapa teman yang justru ketika jam-jam sekitar jam 3-an itu mereka ke makom, ke makbaroh untuk hafalan Al-Quran. Ada di antara teman kita seperti itu. Oh ternyata memang oleh Hadratus Syekh sudah disampaikan berdasarkan dari pengalaman beliau. Kemudian yang ditulis ini mengatakan bahwa waktu hafalan yang bagus itu adalah kapan itu? Sahur kan itu ya, waktu sahur gitu. Kemudian walil bahsi al ibkar. Jadi waktu yang digunakan untuk membahas pelajaran itu yang bagus itu ya waktu pagi hari, karena bisa jadi karena sudah istirahat kemudian fresh gitu mandi, ya. sarapan ya, gitu sudah ya. Iya, dalam keadaan fresh, sehingga memang yang enak kalau pagi itu ya digunakan untuk membahas materi-materi yang kita belum paham gitu ya. Ternyata luar biasa Hadratus Syekh sudah menjelaskan hal itu. Walil kitabati wastan nahari, wasaton nahari. Jadi untuk menulis pelajaran itu yang pas ya di siang hari. Kenapa? Karena hafalannya sudah di waktu sahur, kemudian belajarnya ya di membahas pagi hari. Ya mata pelajarannya sudah di pagi hari, kemudian Menulisnya iya, bahwa kitabah atau menulis itu merupakan qayyid gitu ya, pengikat. Orang kan al ilmu nurun katanya, diselorohkan katanya lah, ya, nurun nurun nyuntuh katanya begitu. Padahal ya katanya ilmunya itu nurun, waktu ujian nurun kancane ngelihat. Biasanya lebih apik nih. Iya, biasanya nilainya lebih bagus katanya begitu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi menulis pelajaran itu menjadi wasilah bagaimana agar ilmu kita itu mengikat menjadi pengetahuan yang mengikat pengetahuan. Sudah masuk ya. Jadi menulis pelajaran hasil dari hafalan itu menjadi pengikat agar ilmu itu menjadi mantap, kira-kira begitu. Walil mutola'ati wal mudzakaratil al-lail kan itu. Jadi mutola'ah mengulangi ya, mengulangi mata pelajaran, mudzakarah. Bagaimana pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kita itu kemudian kita telaah. Ya, kita telaah kemudian kita ingat kembali. Kapan itu yang pas waktunya adalah pada malam hari. Kayak ngerjakan PR gitu Iya ya. betul. Sehingga tradisi pesantren dulu itu ada yang namanya sawir ya, musyawarah. Sehingga kalau malam hari itu ada kayak apa ini lomba hafalan sambil mukul-mukul apa yang ada di sekitarnya kan itu ya, orang hafalan nadom. Maka kemudian dari situ kita bisa melihat suasana belajar itu sangat menyenangkan. Kenapa? Malam hari digunakan untuk mutolaah dan mudzakarah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi sudah masalah waktu, kemudian tempat di mana yang bagus bagi seorang yang belajar itu untuk menghafal pelajaran misalnya.
Wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghurafu. Jadi Hadratus Syekh itu menjelaskan kepada kita kalau hafalan itu justru di kamar-kamar atau di ruang-ruang tertentu gitu ya. Tapi umumnya kita kalau hafalan di mana ya? Akhirnya ada yang di pinggir jalan misalnya nggak bisa konsentrasi. Apalagi kalau jalannya itu dilewati harim-harim itu, akhirnya nggak jadi belajar yang dilihat. Iya, harimnya itu kan repot gitu. Maka Hadratus Syekh menjelaskan bahwa tempat yang paling baik untuk hafalan itu adalah di kamar-kamar. Wa kullu maudi'in ba'idin anil mulhiyati. Selain kamar, setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Tadi contohnya di pinggir jalan, ada orang lalu lalang. Tapi ada juga mungkin sebagian orang yang cara belajarnya itu memang hafalannya di tempat terbuka, misalnya di pinggir sawah, kan itu ya. Ya monggo silahkan, karena ini Hadratus Syekh memberikan semacam cara bagaimana kita memilih tempat untuk hafalan gitu ya. Wala yahsunul hifdzu bihadratin nabati wal khudrati wal anhari wa dajijil aswati. Dijelaskan tidak baik seseorang itu hafalan di sekitar tumbuh-tumbuhan ya. Mungkin apa ya rahasianya kalau orang tidak boleh hafalan di bawah pepohonan ya. Apa sangat dimungkinkan sehingga ketika ada angin misalnya, ada musibah sehingga sangat dimungkinkan akan kejatuhan dahan-dahan. Mungkin di antara hikmahnya itu kita tidak boleh hafalan itu di dekat pohon, barangkali begitu ya, di perpohonan. Kemudian di pinggir kali kita juga tidak baik lah hafalan itu di pinggir kali. Mungkin nanti akan muncul inspirasi bukan hafalan tapi terus pikirannya mancing gitu ya. Enak mancingnya daripada hafalan. Iya, enak mancingnya daripada hafalan. Maka kemudian Hadratus Syekh menjelaskan bahwa tidak baik seseorang itu hafalan di pinggir kali. Mungkin salah satu hikmah atau rahasianya itu adalah orang ketika di pinggir kali itu mungkin yang terlihat adalah ikan misalnya begitu ya, atau mancing sehingga konsentrasinya itu terganggu. Kemudian wadojijil aswati, tempat yang penuh dengan kebisingan gitu ya, suara-suara mungkin ya di pinggir jalan, orang di tempat susah keramaian, untuk untuk konsentrasi. Sehingga di sini Hadratus Syekh menjelaskan bahwa orang yang belajar itu hendaknya satu bisa membagi waktu, kemudian yang kedua itu memilih tempat-tempat yang nyaman untuk belajar sehingga dari situ akan mendapatkan banyak ilmu. Tapi begini Mas, kadang-kadang kalau dalam pandangan banyak orang itu katanya hafalan itu nggak penting. Padahal hafalan itu menjadi salah satu kekayaan bagi seseorang untuk memudahkan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Iya. Kita dulu kan dibilang katanya Indonesia itu terlalu banyak hafalan sehingga siswanya kurang penguasaan dalam pemahaman. Padahal orang bisa memahami itu kalau punya hafalan akan luar biasa. Betul. Kita tidak bisa membayangkan orang yang tidak punya hafalan kemudian menganalisis ya dasarnya mungkin ya sak dapatnya begitu ya. Tapi kalau punya hafalan yang banyak, maka untuk menganalisa sebuah ilmu itu gampang karena memang sudah punya hafalan banyak. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Ada beberapa orang yang berpendapat, saya punya teman yang kuliah di Kanada itu, bahwa di Kanada itu ada sebagian orang yang tetap kalau ngajar itu masih menggunakan papan tulis kemudian kapur gitu ya. Dan ternyata dari hasil penelitian, menulis dengan menggunakan kapur di papan tulis itu ternyata memiliki kesan yang kuat bagi orang yang belajar daripada menggunakan teknologi-teknologi modern. Jadi memang dua-duanya bekerja antara sensor motorik sama sensorik itu, saraf sensorik sama motorik, sehingga memaksa untuk dua-duanya bekerja gitu. Tidak hanya mengingat, makanya ada prasyarat lagi itu menulis siang hari itu kan begitu. Jadi begini, orang kita itu kan gampang kagetan ya kalau ada sesuatu yang baru. Itu dianggapnya merupakan sesuatu yang harus diikuti. Padahal belum tentu sesuatu yang baru itu cocok dengan situasi dan metode belajar kita. Itu ada kaidahnya. Iya, ada al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah itu.
memelihara barang yang lama tapi yang baik, baru, yang baik, baik. iya. Kemudian mengambil Mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik. yang bermanfaat, kira-kira begitu ya. Jadi dalam melakukan sebuah inovasi pembelajaran, jangan lupa kita ini meninggalkan barang lama, kelihatannya kayaknya sudah sepele. Kadaluarsa itu jadul ditinggalkan, gitu ya. jadul ya. Tetapi sejatinya sesuatu yang lama itu belum tentu tidak berguna. Betul, tetapi dalam hal tertentu bahwa sesuatu yang lama itu ternyata masih sangat bermanfaat, dan tentu mungkin juga harus kita pahami, contohnya adalah hafalan tadi. Jangan dianggap memorize, menghafal itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam belajar. Maka Hadratus Syekh dalam kitab ini menjelaskan bahwa ada tempat-tempat yang menghafal itu baik, kemudian waktu-waktu menghafal dan memahami pelajaran itu yang baik bagaimana. Hadratus Syekh sudah sangat luar biasa menjelaskan dalam hal ini, sehingga bagi kita yang sekarang sedang belajar, mari apa yang sudah diajarkan oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini coba kita praktekkan ya, sehingga kita akan mendapatkan banyak kemanfaatan dari cara belajar yang diajarkan oleh Hadratus Syekh. Kalau boleh saya mereview nih terakhir sebelum kita tutup dengan doa ini Pak Miftah. Sebenarnya jika menggunakan pedoman-pedoman dan pengaturan yang ada di pondok atau di sekolah, murid atau siswa sebenarnya tidak akan berpotensi membuang waktu belajar dan pulang tidak dapat apa-apa jika mengikuti apa yang sudah di-schedule oleh pengasuh pondok pesantren atau sekolah. Karena pagi mesti masuk sekolah, siang mesti sekolah, sore biasanya istirahat sebentar itu ya. Malam itu juga nggak ada PR, kerja kelompok. Sebenarnya kalau ngikuti terus, lulus itu ya dapat ya. Cuma ini kan kembali kepada masing-masing. Nah, ini jadi pengingat kepada masing-masing bahwa menggunakan waktu seefektif mungkin adalah ada panduannya gitu. Iya, itu yang barangkali perlu dipahami oleh banyak orang, bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu ada waktu yang harus diatur sedemikian rupa, sehingga bagaimana ilmu itu akan mudah masuk dan mudah kita ingat, kira-kira begitu. Saya kira itu luar biasa. Pak Miftah, monggo majelis pada kali ini ditutup dengan doa. Kita lanjutkan di episode yang selanjutnya dengan tema yang lain. Monggo Pak Miftah. Pemirsa, mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses mencari ilmu yang membutuhkan waktu itu betul-betul kita atur sedemikian rupa, sehingga proses kesulitan dalam menempuh ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kemudian hari ilmu yang kita cari itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ngaji kita kali ini bersama Pak Doktor Pak dosen YIN Ponorogo. Kita akan lanjutkan masih dengan ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Pertemuan kali ini bahwa ternyata belajar ilmu itu atau belajar itu ada waktu-waktunya yang sudah diatur dan dipandu sedemikian rupa oleh Hadratus Syekh. Kalau kita bisa mengikuti, insya Allah akan efektif lah. Bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut dan barokah terakhir. Terima kasih, ada kesalahannya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.